jualnya di belakangnya. Urusan kita nggak kredit, ada urusan pemain kosa. Urusan kita lari diri dari hutang, ada urusan pemain kosa. Gak ada. Itu urusan dengan sesama manusia. Maka urusan sesama kita manusia harus kita amalkan, harus kita selesaikan di dalam kehidupan kita, di dalam dunia kita. Maka paling tidak setahun sekali itu ngumpul. Itulah dulu konsep para tokoh-tokoh keluarga dulu. Kalau sekarang kan rumahnya dekat, yang jauh juga bisa menjadi dekat. Rumah zaman dulu kan jauh-jauh. Telepon ada zaman dulu Bapak Ibu, nggak ada. Jangan video call, teleponnya nggak ada. Kalau sekarang kan gampang, nggak harus teriak-teriak hadir semuanya, tinggal video call, tinggal telepon hadir semuanya, dekat dulu. Maka terkadang juga zaman semakin canggih, kita itu kebanyakan manusia itu lebih senang yang halal atau yang haram. Pak, lebih senang yang mana? Senangnya yang halal. Tapi kebanyakan manusia mengerjakan yang haram. Kita senangnya pilihnya yang halal, tapi kebanyakan manusia mengerjakan yang haram. Itulah salah satu godaan kita dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu dan Allah, dari konsep halal bihalal itu sebenarnya adalah buatan para tokoh, para ulama Indonesia untuk menyatukan masyarakat, untuk menyatukan para tokoh-tokoh agama. Dalam artian konsep yang dibangun contohnya seperti ini, apa para RT itu bakal ketemunya dan para RW ketemu bersama itu jalannya. Padahal satu tujuan semuanya untuk memajukan masyarakat. Tapi terkadang karena ego, karena urusan lain sebagai urusan duniawi, hingga akhirnya terkadang ada yang menyalahkan, ada yang merasa lebih hebat, ada yang merasa dirugikan. Maka duduknya bersama di sini adalah untuk mendapatkan sesuatu yang halal, mendapatkan sesuatu yang baik. Ketika kebaikan itu datang di dalam hati dan jiwa kita, maka kita melihat segala sesuatu itu menjadi lebih enak dan lebih adil. Kalau hati kita sudah melihat sesuatu itu, melihatnya bagaikan melihat musuh, melihat sesuatu yang tidak baik, maka apapun yang dilakukan yang baik tidak akan menjadi baik. Kita yang bertetangga saja, hanya berpisah oleh sebuah dinding. Terkadang kita suara tetangga itu bisa dengar, terkadang kita ngomong juga tetangga itu bisa dengar. Itu aja bisa menjadikan sebuah masalah besar. Masalah besar apa? Terkadang anak tetangga nangis, kita lagi mau tidur, kita merasa terganggu. Terkadang anak tetangga main berisik teriak, kita tidak menerima dengan hati yang tenang, kita merasa terganggu. Besok didatangi, itu anakku, mulutnya tolong dijaga, suaranya tolong dikecilin. Yang tetangga juga nanti emosian, dibalas semuanya, akhirnya gaduh. Maka hidup kita butuh yang namanya teman, butuh yang namanya tetangga. Tapi yang kita hidup itu butuh memandang dengan hati, butuh menjalaninya dengan hati. Kalau kita menjalaninya dengan emosi, dengan rasa sombong, maka semuanya tidak akan bisa pernah menjadi adil. Contoh paling gampang dipisahkan
ada seekor semut. Ada seekor semut ketika saat itu Nabi Sulaiman dan para tentaranya sedang ingin melintasi sebuah lembah. Karena seekor semut menyampaikan kepada semut yang lainnya, wahai semut-semut yang lain, masuklah ke dalam rumah kalian semuanya, supaya kalian tidak terinjak oleh Sulaiman, supaya kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Maka kisah ini dituliskan Allah di dalam surah An-Naml sebagai sebuah bentuk kebaikan, sebuah bentuk kebaikan yang kecil dituliskan dengan indah dan rapi di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita yang hidup ini juga memperbanyak kebaikan. Walaupun hanya omongan saja, walaupun hanya perbuatan kecil saja, tapi sebaik-baiknya kita untuk memperbanyak kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan inilah yang akan menjadi balik kepada kebaikan untuk diri kita. Seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan, kitalah nanti yang akan menuaikan hasilnya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita memang terkadang hasilnya kita tidak melihat secara langsung. Bukan kita sebagai seorang PNS, seorang pekerja yang bekerja selama 30 hari atau 29 hari, di hari akhirnya akan mendapatkan sesuatu, bukan seperti itu. Tapi yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan bisa jadi diberikan yang Maha Kuasa dalam bentuk kehidupan di dunia ini secara langsung, bisa jadi diakhirkan nanti sebagai bentuk tabungan kita. Maka semakin banyak kebaikan yang kita tebar dalam kehidupan, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat, maka setidak-tidaknya masyarakat yang kecil ditularkan kebaikan, maka hadirlah kebaikan yang banyak, sehingga kebaikan yang banyak itu menghilangkan kemungkaran. Kenapa? Yang kita takutkan adalah sekarang, zaman sekarang ini yang kita takutkan apa? Karena yang jahat itu menjadi sesuatu yang normal dan sesuatu yang biasa. Itu yang kita takutkan. Orang berbuat jahat karena semuanya diam, semuanya tidak mau melakukan perubahan, hingga akhirnya yang jahat ini yang berkembang, kejahatan, akhirnya kejahatan menjadi sebuah bentuk sesuatu yang normal. Ada kampung nyamuk, kampung mencuri, isinya mencuri semua. Maka kejahatan yang timbul di sekitar kita kembalikan lagi kepada hati nurani kita. Kalau kita nggak sanggup merubahnya dengan kita sendiri, berarti kita harus melapor pada yang punya wewenang. Kalau kejahatan bisa kita tutup satu kejahatan, maka kejahatan yang lain tidak akan timbul. Maka timbullah kebaikan, maka kehidupan kita menjadi lebih halal. Ketika kehidupan sudah menjadi tentram, dibarengi dengan hati yang nyaman, dan kita juga yang hidup bertetangga mendapatkan kerukunan dan kesejahteraan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam contoh kehidupan dulu, kehidupan yang dibawa oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, apa yang pertama dibangun? Yang pertama dibangun adalah konsep kehidupan dalam masyarakat. Konsep kehidupan dalam masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka kalau kita lihat apa yang dulu pernah terjadi di tanah Arab sana, hampir sama dengan kejadian yang terjadi di tanah Jawa. Bagaimana Islam itu masuk, bagaimana kebudayaan kita bisa bergaul dengan agama Islam. Dulu konsep ini kan konsepnya konsep umum. Konsep duduk berkumpul bersama adalah konsep umum. Namun
dibarengi dengan istilahnya mojangan-mojangan, maka timbullah konsep yang namanya halal bihalal. Dulu orang berkumpul, banyak orang berkumpul, maka dengan datangnya para pembawa agama Islam, orang berkumpul itu dijadikan istilahnya dengan kenduri, dijadikan istilahnya dengan hiasida dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah merubah tatanan kehidupan kita menjadi lebih baik. Ketika kehidupan kita itu menjadi lebih baik, yang kita dapatkan adalah segala sesuatunya yang halal. Ketika kita hidup dengan masyarakat dan lingkungan dan pekerjaan yang halal, maka halallah kehidupan kita di dunia, bertetangga kita juga halal, omongan kita juga halal, yang kita hasilkan juga halal, hingga akhirnya menuju hari akhir ujung kehidupan dunia kita bisa dengan kondisi yang halal. Itulah konsep kehidupan yang kita sebut. Karena kita yang manusia ini punya tanggung jawab sesama manusia. Kita yang berkehidupan bertetangga, berteman, bersahabat, semuanya kita masih punya tanggung jawab antara satu sama lain dengan kita. Jadi ketika kita berteman dengan baik, maka kebaikan itu yang menghasilkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bekerja dengan lingkungan yang baik, maka lingkungan itu yang akan mendatangkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Maka kita tidak akan bisa mendapatkan apa? Mau berkah dari mana mau kita dapatkan kalau seandainya dalam kehidupan semuanya bobrok semuanya, dalam pemerintahan bobrok semuanya, mau berkah dari mana? Tapi kalau seandainya dari pemerintahan yang kecil sudah baik, kehidupan masyarakat bertetangga itu juga sudah baik, maka rahmat dan ridho keberkahan itu akan datang dengan sendirinya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk mendapatkan yang namanya sejahtera, adil dan makmur tidak mungkin dari atas. Gak mungkin dari pusat sana keadilan kemakmuran kesejahteraan itu turun ke bawah. Tapi kita yang kecil yang di bawah ini, mulai dari masyarakat hidup dengan baik, satu RW dengan baik, satu RW baik, akhirnya satu kelurahan, kemudian menyebar semuanya, maka jadilah kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kalau kita hanya minta kepada pemerintah mana keadilannya, tapi diri kita sendiri tidak adil dalam berkehidupan, maka tidak akan dapat namanya yang keadilan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kesimpulannya pada malam hari ini, untuk mendapatkan yang halal dalam kehidupan kita tidak susah. Ini yang di depan kita semuanya datang tiba-tiba, kita duduk datang tiba-tiba. Labelnya adalah halal. Labelnya adalah halal. Kenapa? Karena kita datang ke sini juga dengan baik-baik. Bapak Ibu datang bersama, kemudian duduk dengan baik, akhirnya dijauh dengan baik. Coba kalau tadi datang ke sini marah-marah, kira-kira disuguhin ya? Tak mungkin disuguhkan. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang baik, kita mulai dengan yang baik. Baik dari perkataan kita, baik dari perilaku kita, baik dari tindakan kita. Ketika itu semua yang kita jadikan baik, maka yang baik itu juga akan datang. Yakin